melihat seorang guru berjalan kaki, menyusuri jalan tanah, melewati jembatan bambu yang hampir roboh, menenteng tas berisi buku, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anak yang ada di desa. Tempat di mana mereka bukan cuma soal mengajar, tapi menjadi harapan satu-satunya bagi masa depan anak-anak yang ada di desa, terutama pendidikan di bumi Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Raisya Putri, pelajar dari SMA Negeri 1 Tambangan. Di video ini, aku mau ngajak kalian ngelihat sisi lain dari pendidikan yang mungkin jarang disorot. Pendidikan yang tumbuh dari budaya Mandailing dan dari semangat para pejuang guru hebat yang mengajar dengan serba keterbatasan. Di tengah sejuknya alam Mandailing, ada semangat yang tak pernah padam. Semangat itu menyala dari sekolah-sekolah sederhana, menyusuri jalan tanah, dan dari hati para guru yang mengajar dengan cinta. Disinilah cerita bermula tentang pendidikan, bukan lagi soal pengajaran, tapi tentang nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Disinilah cerita bermula tentang pendidikan, bukan lagi soal angka dan huruf, tapi tentang nilai-nilai luhur. Martutur, Marsyalab Ari, dan petuah-petuah yang dijadikan langkah untuk menuju masa depan. Di Mandailing, belajar berarti menyatu dengan budaya, menghormati yang lebih tua, dan menanamkan budi pekerti sejak dini. Karena sejatinya pendidikan tanpa budaya ibarat pohon tanpa api. Mandailing Natal bukan sekedar daerah, tetapi rumah bagi budaya yang kaya makna. Di dalamnya banyak tersimpan pepatah-pepatah bijak yang digunakan sebagai panduan hidup, terutama di dunia pendidikan. Salah satu pepatah Mandailing mengatakan, "Awak peduli anak dengan anak buahnya, sesuai mengalir suratan nade," yang artinya, jika anak pendidikan baik, maka akan dibawa masa depan yang cerah. Pepatah ini bukan sekedar diucapkan, tapi menjadi nafas kehidupan dalam mendidik, membentuk karakter, dan menumbuhkan harapan. Di balik setiap anak-anak yang bisa membaca, menulis, dan berhitung, ada sosok guru yang berjuang dalam diam. Guru yang berjalan kaki, menembus hujan, dan melewati lumpur demi terciptanya satu tujuan: menyenangi masa depan anak-anak bangsa. Mereka tak mengeluh meski harus mengajar dengan papan tulis usang dan buku yang serba terbatas. Karena mereka yakin dan percaya bahwa mendidik adalah tanggung jawab dan panggilan dari hati. Di bumiku Mandailing, guru bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pelita yang membawa terang di masa depan anak-anak yang ada di desa. Tapi pendidikan di Mandailing bukan hanya soal belajar dan mengajar, tapi tentang nilai-nilai yang menjadi nafas kehidupan. Gotong royong, menghormati yang lebih tua, dan memahami arti kebersamaan. Di sekolah, anak-anak bukan hanya soal belajar membaca dan menulis, mereka juga belajar menghargai alam, menghormati yang lebih tua, dan bijak dalam tutur kata. Itulah warisan budayaku, budaya Mandailing, budaya yang membentuk adab, akal, dan menyentuh hati. Dari peribahasa itu, tumbuhlah warisan-warisan yang menjadi kearifan lokal. Kearifan lokal bukan cerita tentang masa lalu, tapi tentang cerita membentuk masa depan. Pendidikan di Mandailing tumbuh seperti pohon karet yang terkurang, berawal dari budaya, adat, dan kasih sayang. Bukan dari kemahalan, tapi dari ketulusan hati. Dan disitulah kekuatannya, sederhana tapi tak tergantikan. Pendidikan di budaya Mandailing bukan hanya soal tentang masa depan. Ia adalah jembatan dari masa lalu, dari adat,
dan dari pepatah-pepatah, dan serta dari kasih sayang yang membantu kita menjadi manusia yang utuh hari ini. Mari kita jaga warisan ini. Mari kita rawat budaya kita, karena pendidikan yang tumbuh dari kearifan lokal akan membentuk generasi yang kuat, cerdas, dan bermartabat. Untuk para guru-guru hebat, terima kasih telah menjadi pelita di dalam kehidupan pendidikan. Karena mereka yakin, karena mereka percaya bahwa mendidik adalah panggilan dari hati untuk masa depan anak-anak bangsa. Dan untuk kita, tetaplah semangat belajar dan teruslah belajar dari alam, dari adat, dan dari ketulusan hati. Karena kearifan lokal itu tumbuh dari diri seseorang, bukan dari cerita masa lalu. Inilah persembahan kearifan lokal budaya Mandailingku. Pendidikan yang dimulai dari warisan dan pendidikan yang tumbuh dari kearifan lokal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan video ini dapat berdampak untuk pendidikan-pendidikan yang ada di Mandailing Natal. Inilah kearifan lokal budaya kita. Semoga kearifan lokal ini dapat membantu kita menjadi generasi yang cerdas. See you next time, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan horas untuk kita semua. Dah.